Tapi pernah ketangkap? Sering dulu om, sering ketangkep. Lebih kayak apa sih, kayak musyawarah. Eh, Harusnya semua dapat waktu, sebab yang punya karya punya cerita. Diceritain dong, biar dunia tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Ceritain bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini kita akan ngobrol sama salah satu orang yang kayaknya sering diburu sama Satpol PP. Seniman street art Miranda. iya bang. Oke, sehat Om? Sehat om. Sehat. Nih kayaknya baru balik dari Jawa ya? Iya, baru balik dari Jakarta. Mau balik dari Jakarta, terus Pak Pol PP silakan. Jadi kalau kita di Padang itu ada gambar bunga, gambar bunga. Oh, orang keriting om. Orang keriting ya? Iya, orang keriting. Oh sorry, dia mirip-mirip soalnya. Orang keriting, terus di jalan. Berarti Anda yang punya kerja. Iya om, orang dinas perhubungan lah gitu. PU. Itu gimana sih awal mulanya? Awal mulanya aku dulu kayak gambar di kanvas juga, di kertas juga om. Tapi karena nggak punya uang untuk beli kanvas yang besar, yaudah ke tembok aja jalanan gitu. Berarti cat ada, terus kanvasnya nggak ada. Nggak ada. Terus masuk ke tembok-tembok. Ke tembok-tembok. Nyebarin kayak ada kayak dulu isu-isu apa, kayak propaganda apa gitu. Terus lanjut fokusnya ke kayak brandingin muka Mirandanya sih om. Gitu. Muka Miranda tuh jadi gimana sih maksudnya? Itu kan nggak kayak orang normal ya? Iya, itu awalnya dulu dari muka saya kartunin, terus kalau dipikir kan kayak lucu, nggak serem gitu. Iya. Baru kayak berevolusi, buka pikiran ada di satu wilayah, baru saya kayak main-mainin mukanya gitu. Pak, nanti ditampilin di layar Pak ya. Ini ada mulutnya ada kayak gini kan ya? Iya, hidungnya. Ya hidungnya. Terus hidungnya kayak hidung babi gitu, ada kumis. Terus rambutnya afro. Apa yang pengen kayak saya dong? Apa yang pengen disampaikan sebenarnya? Sebenarnya kayak saya kan keriting juga om. Iya, sama dong kita berarti. Jadi dulu sering kayak keriting yang rambut lurus tuh yang paling bagus, yang paling rapi kayak gitu, ada kayak rasis lah. Ya bahkan ini ya, nih kita kan gondrong ya. Iya. Gondrong itu artinya adalah rambut panjang. Terserah rambutmu keriting, ikal apa gitu ya. Terserah lah gitu. Tapi ketika saya gondrong itu nggak gondrong katanya, itu kribo. Itu nggak gondrong katanya kan. Oh gitu. Jadi kayak di sekolah dulu rambut masih pendek terus di razia karena keriting kan ngembang dia om. Jadi kelihatannya panjang katanya, nggak rapi. Jadi aku mau nyebarin kayak kayak gimana, orang keriting tuh rapi juga gitu, bisa hidup ada di sekeliling kita gitu. Biarin mereka keriting juga. Ya kan nggak masalah sih keriting sebenarnya. Iya. Yang masalah itu kalau korupsi sih Pak. Iya, Ada harusnya. keriting korupsi lagi. Itu baru masalah ya. Sejak kapan mulai street art itu? Dulu 2014 sudah mulai coba-coba, tapi ke graffiti om. Oh, letter. Emang gambar berarti ya? Emang di konsep berarti ya? Terus lanjut ke tagging. Kalau di graffiti kan ada tagging, ngisi sudut kota dengan nama kita, tanda tangannya. Iya. Ada teman saya yang bikin tuh T namanya. Iya, kayak gitu. Ya. Terus baru lanjut kayak udahlah main karakter aja lah gitu. Kayak munculin wajah di jalanan gitu. Itu sebenarnya ini nggak sih berkomunitas juga nggak sih atau jalan sendiri nggak sih? Kalau aku jalan sendiri om. Jalan sendiri? Iya, ya? jalan sendiri.
Berarti malam-malam sendiri gitu? Malam-malam bawa cat sendiri. malam-malam sendiri? Iya. Nggak ada kerjaan apa gimana? Bahaya menganggur. Iya ya, bahaya Latin menganggur kayaknya. Makanya Pak, dinas sosial. Itu Om. Jadi kayak jalan malam sendiri gitu, ngambar sendiri. Itu beneran sendiri? Iya. Kalau dulu aku di sini lebih sering sendiri. Karena udah tahu gimana lingkungannya. Jadi aku tahu di daerah sini jam 9 ini udah sepi. Premannya adanya di sini gitu. Oke. Ajar di sana, kalau ketangkap pun ntar kayak ngobrol. Kalau di sini kan masih bisa ngobrol. Ya kalau di sini mah aman ya? Iya, masih bisa ngobrol, ntar ngopi gitu-gitu. Iya. Tapi pernah ketangkap? Sering dulu Om. Sering ketangkap. Lebih kayak apa sih, kayak musyawarah. Palingan orang tuh minta rokok gitu-gitu. Iya, biar denda-denda pertemanan. Iya, kayak gitu biar enak ngobrol katanya. Iya. Tapi aku nggak pernah ngasih, ntar takutnya ada yang teman lain nggak punya uang ntar. Iya. Terus ada juga di Muaro Bungo, aku ditangkap sama tentara. Berarti kamu udah menodai kota-kota mana aja? Sekalian jalan-jalan. Sekalian jalan. Iya. Namanya street art ya. Jadi kayak waktu itu aku nggak tahu kalau ini temboknya Kodim. Ajar. Habis. Tapi ngobrol-ngobrol langsung dibawa ke Kodim, ujung-ujungnya disuruh ngopi bersihin lagi gitu. Disuruh enggak. Suruh lanjutin. Oh, suruh lanjutin. Iya, tapi speak. lebih rapi. Iya. Speak. Dikasih cat nggak waktu itu? Katanya kalau balik lagi dikasih cat, tapi sepertinya ini jebakan. Enggak. Nggak balik lagi ya? Iya. Aduh. Berarti tuh kalau di Padang tuh ada tuh yang paling tapi kayaknya dia ngerusak gambar orang. Oh iya. Jangan lupa sholat itu ya? Oh, ingat jadwal sholat. Ingat jadwal sholat ya? Kalau di dalam street art tuh sebenarnya wajar kayak gitu Om. Boleh berarti? Boleh. Karena kan kita bukan tembok kita. Iya. Tapi itu balik ke attitude orang yang gitu, yang rusak. Kalau sebenarnya nggak boleh marah juga, kan namanya di jalan ya. Iya ya. Kalau nggak udah ditimpa sama dia, timpa balik, nggak usah marah-marah gitu. Tapi ada yang marah-marah juga nggak? Banyak lah. Aku pun pribadi walaupun kayak aku nggak ditimpa dia, nggak ditimpa dia, tapi aku nimpa gambar dia terus ingat jadwal sholatnya gitu. Tapi dengan kayak lucu-lucuan lah, kami ingat jadwal sholat kok gitu. Oh iya. Lucu-lucuan gitu aja Om. Harusnya karya balas karya kalau di jalan gitu Om. Harusnya bikin karya sebelahnya atau dibikin lebih bagus gitu ya. Iya gitu. Itu kan dicoret doang ya. Ya iya. Jadi, iya. Makanya tuh kesel teman-teman kan. Ya, kayaknya di skena per coretan Padang kayaknya tuh orang dicari kayaknya. Iya. Tapi sayangnya dia nggak jalan lagi sekarang. Oh, nggak jalan lagi? Nggak jalan lagi. Apa sih sebenarnya itu kan kepuasan apa sih sebenarnya yang dicari dari sana ya? Kalau ngambar di jalan ya? Iya, yang kayak gitu. Pertama kalau misalnya pameran di galeri kan ada waktu tertentu Om. Ya, betul. Kalau aku bisa pameran di jalan tiap hari. Oh, berarti itu konsepnya pameran sebenarnya ya? Iya, kalau aku pribadi nganggapnya kayak gitu. Aku bisa pameran dalam 2 tahun aku pameran di jalan kan. Sampai sekarang masih ada juga gambar di jalan kan. Iya, dan kadang-kadang gambarnya itu cukup lama tahannya ya. Cukup lama. Berarti kan masih pameran sampai sekarang. Iya, gitu. iya. Lebih main ke publik sih Om gitu. Kayaknya tuh seru juga ya. Seru, ayo Om. Ayo, tembok mana nih yang Asik Om. Kota mana aja yang udah kamu tinggalkan jejak? Kalau di sini kayak Jambi, Riau, Pekanbaru, Duri. Kalau di Jawa udah sampai Jogja, terus Jakarta. Tapi kemarin lama di Jakarta kan. Terus di Bandung juga. Berarti kamu kemana-mana bawa cat? Iya. Ini tasnya ada cat nggak? Bawa terus Om. Berarti asli Padang berarti ya? Asli Padang Om. Asli Padang. Nah, Kuliah dulu DKV apa? DKV. DKV.
Kalau di DKV kan kami belajar branding juga, tapi yang formalnya kan. Iya, sebenarnya brandingnya untuk brand usaha lah iya, kayak ya. gitu kan. Ini ngapain kita nggak branding coba karya kita kan, coba kita brandingin sendiri gitu. Itu kan di konsep ini ya, di konsep misterius gitu kan ya. Kalaupun orang tahu, nih aku pengen pakai jasamu, ya kan nggak bisa juga. Tapi kalau sampai saat ini kayak misalnya Om ngeliat gambar itu, ya pasti Om ngomong nanti sama teman, teman tuh ngomong lagi gitu, mulut ke mulut sih Om. Ya ketahuan dong akhirnya. Iya, mana tahu rezeki kan, gitu ya. Tapi walaupun ketahuan kalau di sini masih bisa ngobrol sih Om. Aman kan ya? Aman, kayak aku pernah ngambar di Rolling Door kedai di dekat Tambut. Ngambar terus ada yang jualannya, aku mampir ke sana. Aku tanya menurut dia gimana ada gambar di sini. Tapi dia nggak tahu aku yang gambar. Ya nggak apa-apa, bagus lah ada gambar, ada ini gitu-gitu. Ya ada orang yang seneng. Iya, kan, ada ya? yang orang seneng juga gitu. Tapi kalau misalnya kayak emang ya kan ada tertentu tuh warna tertentu misalnya kan, atau sekretariat partai gitu tiba-tiba kamu coret kayak gitu juga kena nggak aman kayaknya. Iya. Nggak aman lah kayaknya itu. Pernah tapi? Pernah Om. Sekre partai? Pernah. Serius? Serius Om. Dicari nggak kamu? Enggak lah, kan orang tuh nggak tahu. Orang tuh nggak tahu, langsung ditimpalin aja ya? Paling kayak misalnya kalau ngambar di jalan, kalau kepergok, kalau aku saranin nggak usah lari sih, hadapin aja. Kenapa? Kalau lari orang tuh udah niatnya udah mau mukulin kan, kayak kayak maling. Udah kayak salah gitu ya. Kalau misalnya kita ngobrol baik-baik atau apa, walaupun orang tuh marah-marah ntar baik juga kok, manusia. Oh itu tipsnya ya? Iya. Tips menghadapi bahaya menggambar di jalan. Itu sih. Nanti bilang aja saya nggak punya kanvas jadi kayak gini. Mana tahu dikasih kanvas kan? Iya. Dikasih studio jangan-jangan kan? Aku pernah ditangkap di SPR Om, sama Satpamnya. Iya. Terus SPR ini ya? Pasar Raya Mall Padang. ya? Terus dikumpulin preman-preman pasar semuanya. Itu 10 orang lebih ada. Buat mukulin kamu? Enggak. Awalnya aku mikir kayak gitu. Aduh, dipukulin nih kata gue. Iya. Aku di tengah, orang tuh udah ngelingkar. Jadi ada teman kan gambar berdua nih. Jadi dia yang ngurus hantu, aku yang ngurus preman gitu. Ngurus apa? Hantu. Hantu? Iya, nanti kan diganggu hantu atau apa ya. Oke. Orang tuh udah ribut-ribut. Aku cuma bilang kayak, yaudah aku mau ketemu sama orang SPR-nya. Aku tunggu sampai pagi jam 7 kata gue kan. Tangkap aku kata gue. Mana tahu proyek kan. Iya, mana tahu emang dikasih bikin graffiti yang ini ya. Mana tahu proyek. Ada rezeki. Satpamnya yang takut. Sebenarnya itu tujuanmu untuk dikasih proyek. Ini udah aku coret nih, mau dibagusin nggak gitu. Sambil kayak ngasih tahu orang sih Om, ini graffiti gitu. Tapi sebenarnya secara undang-undang itu ngelanggar nggak? Kalau sebenarnya iya sih Om, ada kayak fasilitas publik kan? Tapi kalau di sini nggak diributin, kecuali kalau udah di ibu kota, di apa, itu udah emang ditangkap terus kena pasal gitu-gitu Om. Bisa masuk penjara dong berarti? Bisa. Tapi kebanyakan kan kayak musyawarah sih Om. Iya, dibersihin aja paling ya. Iya, dibersihin. Aja, ya. Simple sebenarnya Om, diribetin. Ya harusnya itu kan ya cukup bersihin aja lah ya. Iya, bersihin aja. Terus kalau dia cuma emang coret-coret asal-asal, menurut aku nggak apa-apa sih. Kayak ditangkap atau apa. Iya. Tapi kalau dia bisa tanggung jawab sama karyanya di jalan, bisa sih lolos dia. Beda juga tuh, ada yang emang coret-coret doang. Ada Om, ada. Tapi kan itu jatuhnya apa? Vandal. Iya, kayak gitulah. Tapi tunggu, street art ini vandal bukan? Itu kalau menurut aku ya Om, kayak vandal tuh misalnya kedai ini digambar. Ya. Terus aku lari, orang yang punyanya marah, oh kamu ngerusak kamu ya, gitu-gitu. Niat kami emang nggak ngerusak gitu. Cobalah kayak di sini pasti total kami gambarnya. Oh gitu. Kalau diteriakinnya cepet-cepet lah.
Tapi ada juga kan yang emang cuman coret-coret doang. Ada niatnya mau coret emang kayak gitu, ada juga. Iya kan, yang coret-coret doang tuh gini-gini doang kan. Tapi kok dia bisa tanggung jawab sama hasil coretannya, menurut aku nggak apa-apa sih. Oh, berarti kalau misalnya coretannya tuh bisa ditanggungjawabkan, berarti tuh termasuk street art. Tapi kalau cuma coret-coret nggak jelas doang, itu vandal beneran ya? Masih masuk dalam street art juga dia, Om. Ya, caranya aja yang sebenarnya beda-beda. semuanya vandal kan? Iya. Iya kan? Iya. Tapi ini ya, ada kan yang emang sengaja bikin ya, kayak graffiti gitu. Itu bedanya apa tuh? Graffiti kayak lebih tulisan, ada karakternya juga gitu. Banyak apa jenis-jenisnya, Om. Kalau misalnya gambar bareng di pinggir jalan, tembok pinggir jalan, itu masuknya kategori apa? Street art juga, emang lagi gambar bareng-bareng aja gitu. Oh, berarti itu jamming dan gitu. itu legal berarti ya? Bisa legal, bisa ilegal gitu. Nggak ada patokannya harus, kalau di sini harus ilegal, harus legal, nggak. Tergantung kita mau minta izinnya aja. Berarti aturannya gimana sih? Nggak ada aturan kalau graffiti. Kalau street art nggak ada aturan. Kalau orang mempermasalahkan dia di dalam di dalam lingkup graffiti, kalau ada orang mempermasalahkan aturan kayak gitu, kayaknya agak aneh sih, Om. Iya ya. Kayak namanya juga seni jalanan ya. Iya, ya bebas lah. Bebas sih. Emang untuk kayak memberontak, ngelawan apa gitu-gitu, emang itu tujuannya sebenarnya, Om. Kalau street art gitu. Di Padang ini banyak ya pelaku street art ya? Lumayan banyak, Om. Lumayan banyak. Lumayan banyak ya? Iya, banyak, Om. Tapi kayak kadang teman-teman mungkin ada kesibukan yang lain gitu. Terus masih milih-milih tembok mungkin gitu. Kalau keluar semuanya habis juga Padang. Iya ya. Iya. Tapi itu sebenarnya bisa dikelola nggak sih? Bisa, Om, bisa. Bisa kayak bikin kru, bikin komunitas apa, bisa bikin event apa gitu, bisa, Om. Tapi harus edukasi warga dulu kan, kalau ini graffiti, sekalian edukasi lah gitu. Iya, iya. Saya pernah tuh lihat di Steba tuh ada dinding di gambar gitu rame-rame, program gitu kayaknya. Iya. Itu biasanya emang kolektifan atau emang ada yang sponsorin atau apa bisa? Oh, kadang ada yang sponsorin, ada kolektifan gitu. Tapi kebanyakan kalau udah gambar di jalan malam berarti itu kolektifan. Oke, berarti kalau gambarnya malam, berarti itu kemungkinan besar ilegal. Ilegal, kolektif. Ya. Ilegal. Berarti kalau gambarnya siang dan orang rame nggak ada masalah, itu kemungkinan legal. Legal kemungkinan. Kalau di sini ya legal. Iya. Kamu dari 2014 tadi? 2014? Iya, 2014. 2014 sudah bikin gambar-gambar gitu ya? Iya, awalnya dulu di rumah kosong, Om, masih takut kan. Kalau street art ini kan bicaranya mental, Om. Iya. Terus untuk bangun mental tuh baru aku negging-negging di jalan sendiri gitu. Baru udah kebentuk, baru jalan lagi. Apa ya? Kan ada banyak pilihan gitu ya, yang mungkin uangnya lebih ada gitu ya. Iya kan? Iya. Ya, kenapa misalnya kayak jadi seniman lukis atau ya graffiti yang emang ini gitu ya? Kenapa kamu jatuhnya di street art gitu? Dan itu nggak berhenti sampai sekarang? Iya. Kayak gimana? Itu refreshing. Kalau menurut aku kayak itu udah kehidupan sih, Om. Karena dia hidup di setiap sudut-sudut kota, dia pun hidup. Kalau menurut aku. Terus kayak gimana, hiburan, terus bisa pameran tiap hari, lebih dekat sama masyarakat gitu. Kayak gitu sih kalau menurut aku graffiti. Kamu ini juga nggak sih punya proyekan lain selain street art yang emang sebagai brand ini atau sebagai personal lain, ada nggak? Ada, Om, kayak jadi freelance ilustrator. Tapi itu nggak bawa nama Miranda? Enggak bawa. Nggak bawa nama Miranda? Enggak. Ini Miranda emang khusus apa sih yang di street art. Berarti kalau sebagai seniman kamu pakai brand yang lain? Iya, bawa nama asli. Bawa nama asli? Iya. Kenapa? Jadi ribet kan hidupmu?
Kelihatannya ribet Om, tapi ngalir aja gitu, nggak di. Kalau aku nggak dibuat ribet sih. Kok dipikir-pikir ya juga. Ya jadi ribet kan? Nih orang nih ya nge-brand ya, nge-branding diri. Ini kan soal nge-branding diri kan ya. Kayak saya tuh ya Boy Chandra, bahkan tuh nama asli saya emang ya udahlah daripada pakai nama pena, nama panggung, mending nama asli aja sekalian, sekali jalan gitu kan. Iya. Nah, kamu ini kan jadi ribet kan? Iya. Tapi asik Om. Mungkin nikmatin proses kali ya Om. Terus jalanin noting tulus aja gitu, ikhlas, baru enak gitu Om. Tapi untuk pameran, kayak pameran tunggal karya rupa gitu, jadinya kan nggak ada kan ya? Apanya? Atau bisa? Bisa sebenarnya Om. Mungkin kalau di Padang kan udah baru tahun ini, baru masuk kalau nggak salah. Apa? Yang graffiti bisa main di Taman Budaya, yang Pekanan Tumpah. Oh iya, ada Mas Oki, Brizi. Itu live performer ya? Iya. Tapi kan aku sama Brizi kan pameran juga Om. Oh ya, yang bunga tadi si Brizi Iya, ya? Brizi namanya. Ditolongin, aku sedang lagi di luar kota kan, ditolongin sama teman-teman bikin karya kayak gitu kan, udah mulai bisa masuk ke galeri gitu. Kalau di Padang street artnya. Iya. Tapi salahnya kayak kurangnya nggak langsung hajar tembok sih Om, dikasih seng lah. Ya seng dinding kan? Iya, dikasih kain. Ya lagian kalau Taman Budaya dihajar tembok kayaknya juga repot sih. Cat putih kan nggak mahal loh. Ya kan sayang, maksudnya cuma untuk 3 hari dihajar tembok, habis itu iya sih, lagi. Tapi lebih terasa feel-nya kayak tembok gitu Om. Masalah kan kanvas kami tembok Om. Oh emang tembok? Berarti ya konsepnya emang tulisan di tembok gitu ya? Iya. Berarti kamu sama si Brizi ini satu komplotan berarti? Satu, kadang jalan bareng gitu-gitu. Oke. Kamu masih kuliah apa gimana sih? Udah wisuda. Udah wisuda? Udah. Kampusnya nggak usah disebut sih kayaknya. Kampus nggak asik. Kampus nggak asik. Nggak, gini nih penting nih. Kita nggak nyebut kampus ya, kita nyebut jurusan aja. Menurutmu gimana sih jurusan seni-senian di Padang ini? Kita nggak nyebut kampus nih ya, secara umum aja lah. Keren sih kalau menurut aku, kampus-kampus seni di sini. Keren, bisa ngeluarin seniman yang mantap-mantap sih. Tapi kan itu emang diprogram atau emang jadi sendiri aja sebenarnya? Kayaknya kebanyakan aku lihat teman-teman tuh kayak jadi sendiri Om. Ya berarti secara personal dong? Iya personal. Tapi kan dari ketemunya kan di kampus dia kan. Iya. Di kampus, tapi kebanyakan lebih banyak manja di kampus jadinya Om. Gimana tuh? Kayak ya di kampus kehidupannya gitu, nggak keluar. Bagak kandang ya? Bisa gitu. Gitu sih kalau aku lihat. Keren banget kok teman-teman sini Om. Iya banyak. Iya. Tapi nggak banyak yang, ya misalnya kayak pelukis juga nggak banyak yang pameran sendiri kayaknya. Iya, sayang itu sih. Iya kan? Secara karya bagus-bagus, secara mental kayaknya juga nggak berani ya. Mau seni rupa, mau tari, mau apa, musik keren-keren sini. Iya betul. Kamu akhirnya ke Jawa, itu dalam rangka apa? Merantau apa gimana? Awalnya merantau kayak gimana ya? Udahlah Padang nih. Kayak udah capek mau Padang Om. Mungkin bosan juga udah lama di Padang kan. Kecewa kamu sama Padang apa? Kecewa. Kenapa tuh? Kayak ya gimana ya? Dari pemerintah yang aku nggak mau apa juga sih kayak dimanjain sama pemerintah. Ya. Tapi kayak dia nggak open juga ke seni gitu. Masih diribetin lah teman-teman yang lain gitu. Karena kan sebenarnya ya itu pengaruh terhadap program yang dibentuk sama pemerintahnya ya. Misalnya ini kita lihat ya Bali atau Jogja. Jualannya kan emang seni. Nah di kita kan jualannya halal-halalan. Iya itu sih. Jadi ya gimana ya, nggak ini kan gitu. Kita kan jualannya kota madani, bukan kota seni kan. Tapi organ tunggal tetap jam 4 pagi. Bingung saya tuh Pak. Itu sih Om. Bingung tuh Pak. Bosan juga waktu itu sama Padang kan, kayak udahlah Padang nih dulu. Keluar aja lah dulu, cari apalah gitu. Kalau aku dulu sering kalau udah suntuk di Padang aku keluar kota Om. Tapi kamu pernah punya harapan
jadi seniman yang hidup dari Padang atau tumbuh besar dari Padang gitu? Kalau sekarang baru. Kalau dulu pernah? Kalau dulu enggak sih, kayak Padang, matilah di Padang kayak gitu. Iya, nggak makan lah di Padang kalau nggak bisa apa gitu kan. Tapi sekarang udah balik ke sini, pas di sana aku mikir kangen sama Padang, kayak aduh Padang nih bisa sih. Lebih tenang sebenarnya. Iya, lebih tenang kan. Untuk aku sih ngelihat Padang ini untuk kualitas hidup sih sebenarnya. Iya, benar. Ya mungkin iklim masih berantakan, ekosistem masih berantakan, tapi kualitas hidup sih sebenarnya. Iya, tapi menurut aku kalau Padang udah pelan-pelan udah apa sih Om? Ya udah mulai ya. Iya, udah mulai sih. Karena udah ada kesadaran dari anak-anak mudanya ya. Iya. Keren-keren teman-teman. Tapi sebenarnya yang pergi-pergi itu emang orang-orang patah hati semua ya. Iya. Kalau ada temen yang lagi patah hati. Iya, patah hati dalam banyak hal ya. Kayak udah cabut-cabut. Iya, maksudnya kayak gila dulu gitu. Ya ngapain sih Padang nih nggak berkembang-kembang gitu ya. Kalau menurut Om gimana, wajar nggak sih atau? Ya wajar sih sebenarnya. Ya mungkin wajar ketika dia udah berusaha. Ya. Dia udah maksimal di Padang, udah berusaha bangun iklim secara personal ya. Udah berkarya total misalnya, tapi ngerasa nggak diapresiasi dan patah hati, wajar. Wajar kan. Tapi kalau dia belum coba bertarung terus jelek-jelekin Padang, apa nih gini-gini. Karya baru satu terus nggak diapresiasi ya, itu sih menurutku cemen sih ya. Cemen sih gitu. Tapi kalau anggaplah misalnya seniman nih, band misalnya, ya anggaplah band metal, dia udah bikin album, udah bikin video, udah coba promo tapi nggak tumbuh juga, dia pergi, wajar. Kecewa. Tapi kalau baru satu lagu terus nggak bikin video klip juga kayaknya Padang nggak apresiasi ya, nggak gitu juga sih ya gitu. Tidur aja lah gitu. Tidur aja, nggak usah jadi seniman lah gitu. Iya sih, kalau di Padang menurut aku capeknya enak sih. Ya karena gini sih, menurutku yang kita lupakan selama ini adalah nggak semua orang produktif berkarya. Itu pertama. Terus kalaupun dia produktif berkarya, dia nggak fokus jualan juga. Iya. Belum lagi ya tikung-tikungan lah ya. Iya, sikut-sikutan. Sikut-sikutan gitu. Kalau aku nggak tahu nih di graffiti. Kalau di graffiti sendiri sebenarnya sikut-sikutan juga nggak sih? Kalau sejauh ini enggak sih Om. Kayak mungkin kami udah di jalan kan, jadi ya jalanan. Enggak, ini sikut-ikutan proyek maksudku, bukan sikut-sikutan karya. Kalau proyek. Karena kalau kita hidup, kita nggak bisa lepas dari itu kan. Iya. Kalau proyek pasti ada sih Om. Gimana? Pasti ada sikut-sikutannya. Kayak gimana ya? Mukul apa ya? Bacok-bacok punggung teman harga. Enggak, bukan bacok langsung nih maksudnya. Paling ngomongnya di belakang ntar gitu. Jelek-jelekin ke klien gitu nggak sih? Ada? Enggak? Bisa jadi, bisa. Kalau itu kan semuanya bisa. Ya semuanya bisa. Kalau kliennya banyak sih nggak masalah. Kalau kliennya ada sih, banting-banting harga gitu. Pasti ada Om. Tapi kan sebenarnya idealnya kalau kita pengen ekosistemnya tumbuh ya jangan banting harga. Iya kan? Bareng-bareng kan. Bareng-bareng jaga harga dong. Jaga harga. Gitu. Jadi yang lain dihargain juga kan. Iya gitu. Ada ininya nggak sih? Ada asosiasi semacam kayak gitu nggak sih? Untuk di Padang proyek Om? Ya. Ada kayak Padang Mural. Yang ngejaga harga gitu maksudnya? Oh, ngejaga harga. Oh, nggak tahu Om. Jadi kalau misalnya lu jatuhin harga, lu diomelin kayak gitu ada nggak sih? Nggak ada, tapi kita sebenarnya sama-sama tahu, kayak aku sama yang lain gitu. Oh, harganya segini, harga segini, sama-sama tahu gitu. Kayak dalam hati jangan banting harga lah gitu. Kalau misalnya Tapi pernah diomongin? Apanya? Soal banting harga gitu? Ya soalnya misalnya nih asosiasi, oh kita nih standar harga tuh tahun ini tuh minimal segini loh gitu. Itu pernah diomongin nggak? Pernah sih, kadang misalnya ketemu sama teman yang proyek juga, harga tahun ini segini sih. Tapi itu kan personal. Iya, tapi kan nanti kita ketemu yang lain juga, pasti udah sama harganya. Udah sama harganya itu. Anggap aja kayak 3,5, yang lain 3,5. Kalau diobrolin bareng-bareng 3,5 juga Om. Tapi dari mulut ke mulut kan? Iya, dari mulut ke mulut. Nggak ada yang ngatur kan? Dari maksudnya mulut. Asosiasi. Enggak. Tetapin standar kita minimal kayak gitu.
Kalau di sini kan kecil Om wilayahnya, jadi pasti ketemu juga semuanya. Iya sih. Iya sih. Pasti ketemu. Lagian kalau lu banding harga juga ketahuan pasti kan. ketahuan. Iya. Pasti ketahuan. Iya kan. Jarak 5 hari lah ketahuan. Itu proyek murah banget tuh. Iya, pasti ketahuan. Itu biasanya gimana biasanya kalau di skena biasanya? Soal kayak gitu. Iya, yang ketahuan kayak gitu biasanya. Yang lain nggak tahu sih, kalau aku pribadi kayak males ribut kali ya, kayak udahlah biarin aja. Iya, biarin aja rezeki. Kadang-kadang urusan perut dia juga ya. Iya, mungkin mana tahu dia lagi butuh. Lagi butuh kan. Iya. Chat, belum makan. Iya, gitu belum kan. makan terus chatnya chat temannya diambil ya nggak apa-apa. Nggak pulang modal juga nggak apa-apa ya. Kan nggak tahu gitu. Iya kan? Nggak tahu. Masalah orang beda-beda. Iya, masalah orang. Ya susah sih kalau udah ngomongin itu ya. Iya, susah makanya sih. males ributin apa ya Iya. kan. Pinjol berapa? Iya, jangan-jangan dia mau bayar pinjol kan? Iya. Slot belum juga. Aduh. Tapi jadi seniman kan sesuatu yang menantang banget kan? Iya. Kenapa kamu pengen jadi seniman? Biar otak berpikir terus Om. Ya kan yang lain juga berpikir loh. Kamu kerja yang lain juga barista juga berpikir kan otaknya. Tapi pikirnya yang aneh-aneh Om kalau seniman. Biar bisa Kayak menyalurkan pikiran anehmu gitu maksudnya. Iya, kayak aku pernah berpikir dengan ide gambar aku kan, kayak aku harus dideportasi dari Indonesia, kata aku. Kamu pengen dideportasi? Pengen, gara-gara gambar? Iya. Terhidup di negara Sinting orang. kamu. Biar bisa bikin negara sendiri gitu Om. Oh, oke. Kumpulin uang, beli pulau, bikin negara sendiri gitu. Oke. Tapi kalau di luar negeri kayaknya seniman-senimannya jadi keren-keren ya. Keren-keren, gaul-gaul. Gaul-gaul ya. Emang kayaknya di Indonesia sih ada juga seniman yang kayak gitu. Tapi enggak, di Padang aku belum ngeliat tuh seniman yang emang hidupnya tuh total brutal gitu kayak. Tapi sampai keseharian gitu ya. Iya. Kalau di Indonesia kayaknya ada sih beberapa gitu. Tapi kalau Padang kayaknya belum sih. Belum ya Om. Kenapa emang? Ya karena kan totalitas ya. Iya. Ya kalau misalnya pengen dianggap seniman, ya sekalian sama hidupmu harus kayak gitu kan. Mungkin karena omongan tetangga habisnya Om. Masih takut sama tetangga. Keluar kan, Iya. Anak sien katanya. Nanti kamu aslinya Padang? Iya, Padang Om. Padang aslinya ya? Bukan... Aku kecil di Bukit Tinggi, terus pindah ke Padang. Berarti orang tua? Di Padang. Padang? Asli Padang berarti? Atau Bukit Tinggi? Padang Om. Kalau aku kan Pariaman nih. Ya Agam sih sebenarnya kalau aku. Iya. Melala. Padang Om aku ya. Padang ya? Iya. Dari sekolah Bukit Tinggi terus ke Padang? Iya, baru pindah ke Padang. Pindah ke Padang. Sekarang proyekmu apa sih? Proyek seni-senianmu? Lebih apa sih, kayak fokusin untuk apa Om? Freelance ilustrasi aku kan, ilustrasi. Digital apa? Digital Om. Digital ya? Mau ngumpulin uang dulu kan. Kan udah di buat Padang. beli cat ya? Iya. Buat dibuang-buang di jalan iya, ya? Kasihan lihat tembok Padang kan. Aduh. Pulang kan, aduh masih kayak gini temboknya, aduh masih banyak lahan. Kangen Om. Berarti kamu sekarang lama di Padang apa balik sebentar aja ini? Tergantung tingkat kebosanan besok Om. Kalau apa balik, tapi pasti balik ke Padang sih. Nggak mau aku lama-lama ninggalin Padang. Apa sih harapanmu untuk Padang ini? Padang kalau untuk seninya lah ya Om. Seninya. Yang pengen kamu harapkan dan yang pengen kamu kritik? Kesenimannya aja. Oh, senimannya aja. Kalau pemerintah nggak usah diharapin lah ya. Iya, harus kayak jalan terus sih, produktif, bikin hal yang baru. Kayak ide bagusnya langsung garap sih. Iya ya. Kayak gitu. Ide malam ini besok langsung garap gitu. Paling ini kali ya,
maksimalin media sosial ya? Bisa Karena kalau hebat pun di sini kalau nggak terdengar keluar kayak gitu ya. Hambar kan. Iya kan? Kaget keluar nanti. Iya. Dan orang nggak tahu juga lu ada di sini kan gitu. Kamu siapa? Padahal di Padang nih, wah, Denko gitu kan. Padang sayapnya udah gede. Iya, Padang saya udah gede, pas di luar jadi tai. ini seniman kabupaten. Apa sih kayak biar nggak kaget nanti. Iya, biar nggak kaget. Iya. Kasih tahu lah orang di luar kalau kamu tuh ada di Padang. Iya, ya, benar. Sebenarnya salah satu program podcast kita ini, kita bentar lagi ya karena azan. Iya, mau sholat. Ini udah penutupan nih, nggak apa-apa lah. Sebenarnya kan program-program media sosial yang kita lakukan itu kan biar pengarsipannya jelas gitu ya. Iya. Ya itu tuh aku kadang-kadang tuh ngelihat teman-teman bikin mini album atau album tapi nggak ada video klipnya, terus medsosnya juga nggak aktif, kan sayang gitu. Sayang sih gitu. Om. Ya kecuali sih cuman pengen jadi seniman kampus, habis itu lamar di bank ya nggak masalah. Iya, bisa. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi seniman waktu jadi mahasiswa tamat kerja lain ya nggak masalah. Iya, nggak masalah. Tapi kalau tamat pengen jadi seniman juga, ya harus dibangun lah ya. Harus Om. Harus dibangun tuh. Makasih ya Om Miranda. Om Boy, makasih Om Boy. Ini kita pertama kali ketemu ya. Iya. Nah, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Kapan-kapan kita ngambar jalan juga Om. Oh boleh itu, boleh itu. Tapi saya iseng-iseng aja sih gambar itu. Sukses ya untuk proyek-proyekmu, hati-hati sukses, sama Satpol PP dan lain-lainnya. Aman Om. Iya. Incar aja Pak, ini emang Sahabat Pol PP sahabat Om. Pol PP, sahabat TNI. Kita harus mitra. Iya, harus Om. Mitra. Kolaborasi. Ya, buat yang pengen tahu nih, Instagrammu Miranda Curli. Miranda gimana Carli, sih? iya. Miranda Curli. Curli, tulisannya iya, ya. Miranda Curli. Ya, nanti kita lampirkan. Iya. Terima kasih teman-teman udah nonton episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.